Baik, teman-teman, mohon izin, Pak Samsudin, Bang Muklis, saya sajikan dulu datanya. Ya. Nah, jadi survei yang kita lakukan wawancara melalui telepon itu per tanggal 14 sampai 20 Januari 2023. Ya. Metodologi surveinya ini bisa dibaca. Saya mungkin nanti singkat-singkat saja ya, lebih rinci nanti bisa dilihat nanti dari materi yang akan saya bagikan. Nah, kemudian kita melakukan survei di 5 kabupaten kota di Kaltara. Kemudian metode penarikan samplingnya adalah kuota sampling dan systematic sampling ya, melalui telepon 500 responden dengan margin error 4,38. Tujuan survei ya, kita mau mengetahui perilaku masyarakat Kaltara, mengevaluasi kinerja gubernur, menganalisis proyeksi elektabilitas ya, mengetahui pilihan-pilihan dan sebagainya. Nah, ini kita langsung masuk ke temuan. Nah, kita tanya sejak Jenderal Paliwang menjabat sebagai Gubernur Kaltara, apakah Anda puas? Nah, jadi jawabannya kita beri pilihan jawaban itu sangat puas, 16,6%, puasnya 43,6%, kemudian tidak puas 34,8%, sangat tidak puas 4,2%. Jadi kalau kita gabungkan sangat puas dengan puas itu 60,2%, dan yang tidak puas itu 39,0%. Kalau kita lihat dari angka ini cukup baik ya, cukup baik. Walau ini ya kita bisa sebut ini angka yang pas ya. Jadi ini masukan, semoga bisa menjadi masukan untuk Pak Gubernur dan jajarannya tentunya, karena memang Pak Gubernur tidak bekerja sendirian, tentu didukung oleh jajaran Pemprov. Perlu kerja keras lagi ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, mewujudkan janji-janji politik ketika pilkada ya, memberikan nilai manfaat yang lebih kepada masyarakat Kaltara. Nah, kita tanya ketika Anda puas, tadi jawabannya puas itu kenapa gitu. Nah, 32,6% itu menjawab jalan menjadi bagus. Kemudian ini untuk pertanyaan terbuka ya. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu artinya kita tidak memberikan pilihan jawaban. Jadi itu untuk mengukur top of mind. Jadi apa yang ada di kepala mereka. Jadi misalnya kita tanya, jika Anda puas dengan kinerja gubernur, itu kenapa gitu pertanyaannya. Kemudian dia berpikir sendiri ya. Di kepalanya yang pertama kali muncul adalah jalan menjadi bagus gitu. Kemudian terdapat bantuan masyarakat. Nah, ini kita berikan dia kesempatan untuk menjawab beberapa jawaban ya. Jadi yang paling tinggi ternyata masyarakat puas dengan jalan yang menjadi bagus. Nah, kemudian 25,9%, bisa disebut juga 26% itu terdapat bantuan kepada masyarakat ya. Kemudian merakyat, suka turun ke masyarakat, kinerjanya bagus, pembangunan merata, terdapat perubahan dari pemerintahan sebelumnya, dan janji menaikkan harga rumput laut terpenuhi. Ini khususnya untuk petani ya, nelayan. Kemudian untuk pertanyaan terbuka lagi, kita tanya untuk mereka yang mengaku tidak puas, itu kenapa tidak puas? Itu kan tadi ada baseline-nya 39,0% ya. Gabungan antara tidak puas dan sangat tidak puas. Itu ternyata ada 46,7% itu menjawab bantuan tidak merata. Bantuan tidak merata. Jadi bantuan tidak merata ini yang seperti apa itu kita tidak tahu, tapi yang pasti mereka menyebutkan bantuan tidak merata. Bantuan yang mana kita tidak ukur itu. Jadi ternyata masyarakat mengaku tidak puas karena bantuan tidak merata. Mungkin tetangga dapat, mereka nggak dapat gitu ya. Kemudian harga sembako masih mahal, itu 31,3%. Ya memang harga sembako ini persoalan nasional ya.
persoalan nasional karena memang ya ada juga menjadi terkait dengan daerah ya, karena itu menyangkut BBM, harga BBM ya, kemudian persoalan-persoalan lainnya. Nah, kemudian kita tanya lagi khusus untuk Wakil Gubernur Pak Jansen Tipapadan atau Pak Jansen TP, YTP biasa dipanggil ya. Nah, ini menjadi catatan ya, khususnya untuk Pak Jansen, itu ternyata kalau di total mereka yang sangat puas dengan yang puas itu hanya 45,0%. Ya. Nah, ini kemudian yang tidak puas dan sangat tidak puas itu 53,4%. Nah, ini waspada ya. Jadi untuk Pak Jansen harus waspada. Kita mau tahu kenapa mereka lebih banyak mengaku tidak puas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yang puas itu apa gitu. Nah, 38,7 itu bagi mereka yang puas sebesar 45% tadi, itu mereka menjawab 38,7 itu cocok sebagai wagub ya. Nah, kemudian 27,6 menjawab kinerjanya bagus. Nah, kemudian jauh di bawahnya 7,6 itu saling kerjasama baik dengan gubernur, bantuan tiap desa, ada perubahan dari pemerintah sebelumnya, terdapat bantuan masyarakat dan seterusnya. Itu bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk yang 53,4% ya, baseline-nya 53,4%, untuk mereka yang tidak puas, kita tanya kenapa Anda tidak puas? 64,8% itu menjawab jarang tampil di masyarakat. Nah, jadi memang ternyata masyarakat Kaltara khususnya itu melihat kinerja pejabat dalam hal ini wakil gubernur itu ternyata kinerja itu terkait juga dengan berapa besar dia tampil di masyarakat ya. Nah, jadi ini untuk pemimpin saat ini bisa juga masukan untuk para kepala daerah kabupaten kota. Ternyata masyarakat Kaltara itu punya kecenderungan menilai pelayan rakyat itu kinerjanya itu berpengaruh terhadap jarang atau seringnya tampil di masyarakat. Nah, jadi khususnya Pak Jansen, Pak Wakil Gubernur itu ternyata dinilai jarang tampil di masyarakat. Nah, masukan untuk Pak Jansen supaya sering-sering tampil di masyarakat. Kemudian 19,1% itu mengatakan Pak Jansen atau Pak Wagub itu kurang merakyat. Ya, kemudian ada juga yang menjawab perekonomian belum stabil ya. Ini juga terkait persoalan nasional. Kemudian 3,4% menjawab jarang hadir di acara-acara. Nah, ini masih terkait juga ya kayaknya dengan jarang tampil di masyarakat. Kemudian bantuan tidak tepat sasaran dan masih banyak pengangguran. Nah, jadi ini temuan yang menarik, yang masukan untuk Pak Jansen itu diminta lebih banyak tampil di masyarakat. Nah, ini kita masuk ke elektabilitas Cagup dan Cawagup. Nah, kita tanya, jika Pilkada Gubernur Kaltara dilaksanakan hari ini, siapa pilihan Anda dari 5 nama calon gubernur berikut ini? Kita coba masukkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur yang periode lalu atau pilkada lalu itu ikut bertarung di Pilkada 2020. Kita mau ukur sejauh apa posisi mereka secara elektabilitas, dan kita juga masukkan nama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dan Brigjen TNI Andi Sulaiman. Nah, ini beliau mantan Kabinda Kaltara yang sekarang kalau nggak salah Kabinda Jawa Tengah ya. Nah, kita masukkan dua nama baru ini, dan Pak Andi Sulaiman dan Asmin Laura kita masukkan karena memang kita mendengar kemungkinan mereka untuk maju. Pak Andi Sulaiman yang kita ketahui juga sekarang masih menjabat sebagai Ketua KKSS. Nah, kita lihat di sini Pak Jainal Paliwang secara pribadi, secara sendiri itu elektabilitasnya di angka 45,6. Nah, itu unggul ya. Kalau kita lihat ya, kalau berpasangan ya,
pernah waktu pilkada kemarin berpasangan itu 45,9 ya, 45,9, artinya secara sendiri angkanya maupun berpasangan itu nggak jauh berbeda dengan elektabilitas ketika beliau pilkada kemarin ya. Nah, kemudian Pak Irianto Lambri itu masih di angka 25,8. Nah, kemudian Pak Udin Hianggio itu di 13,0, Asmin Laura di 4,8, dan Brigjen TNI Andi Sulaiman 4,4, dan masih ada yang menjawab tidak tahu tidak jawab itu sebesar 6,4%. Jadi kita bisa lihat Pak Jainal itu masih unggul untuk 5 nama ya. Nah, kemudian kita lihat lagi 6 ya, 6 nama wakil. Kita masukkan nama Pak Jansen TP, Irwan Sabri ya, Asmin Laura. Asmin Laura tetap kita masukkan di wakil gubernur, calon wakil gubernur, karena bisa jadi memang Bu Laura ini bisa jadi gubernur, calon gubernur, bisa juga kemungkinan jadi wakil. Nah, ini kan masih belum pasti. Jadi kita masukkan, kita mau ukur kira-kira kalau jadi calon gubernur berapa, calon wakil gubernur berapa. Kemudian Pak Undun Syah kita masukkan juga 9,6%, ternyata menjawabnya. Kemudian ada Pak Ismu Nandar Ajis. Ismu Nandar Ajis ini sekarang menjabat sebagai salah seorang komisaris Bank Kaltim-Tara ya. Nah, beliau yang kita tahu berasal dari salah satu daerah di Kaltara, kabupaten kota di Kaltara. Kemudian ada Pak Suheryatna, mantan pejabat di PU Kaltara ya, masa pemerintahan Pak Irianto Lambri, yang belakangan ini kita ketahui mulai gencar melakukan kampanye ya, sosialisasi. Yang kita dengar sih beliau ancang-ancang mau ke Senayan ya. Nah, tapi kita coba ukur. Nah, kita bisa lihat di sini untuk 6 nama calon wakil gubernur itu Pak Jansen yang unggul 37,2, Irwan Sabri ternyata masih baik ya elektabilitasnya di 31,0. Jadi Irwan Sabri bisa dipertimbangkan untuk para tokoh yang mau maju, tokoh di luar Bugis ya, karena beliau Irwan Sabri kita ketahui berlatar belakang suku Bugis ya. Nah, ini kita bisa ngelihat ya. Kemudian kita lanjut, kalau 5 pasangan calon, kita coba bikin simulasi 5 pasangan calon. Ada Pak Jainal Jansen ya, biasa kemarin pilkada disebut Ziap. Kemudian ada Irianto Lambri Irwan, Irau, Udin Udunsa U2. Nah, kemudian ada pendatang baru, kita pasangkan Asmin Laura Hafid dengan Suheryatna, dan Pak Andi Sulaiman dengan Ismu Nandar Ajis. Ternyata pasangan Ziap ini masih tinggi di 38,4, Irianto di 24,8, Udin Hianggio 13,2, Asmin Pak Yatna 11,6, dan Andi Sulaiman Ismu Nandar Ajis di 6,4. Nah, ini kita kerucutkan lagi ya, kita keluarkan pasangan Irau dan U2. Nah, kita ya anggaplah misalnya dua pasangan tadi itu tidak ikut lagi, kemungkinan yang akan menjadi pasangan calon di 2024 nanti adalah pasangan Jainal Jansen, kemudian Asmin Laura Suheryatna, dan Pak Andi Sulaiman dan Ismu Nandar Ajis. Nah, itu dengan angka ya bisa kita lihat untuk 3 pasangan calon ini, pasangan Zainal Jansen itu 58,0%, tinggi ya. Ini tinggi, wajar karena mereka petahana. Tapi yang menarik di sini ketika Laura Hafid dipasangkan dengan Pak Yatna, ternyata angkanya cukup menarik, 28,0%, dan
Pak Sulaiman, Andi Sulaiman, Ismunandar Ajis itu 13,4%. Nah, ini tetap perlu diwaspadai menurut kami, ya, menurut analisa kami di Brand Politika, pasangan Zainal Jansen, ya, pasangan petahana ini harus tetap waspada karena kemunculan Laura dan Yatna ini cukup menarik, itu sudah berada di posisi 28. Nah, saya buka-buka catatan kembali, survei yang pernah kami lakukan di Kaltara pada September 2020, itu pasangan Zainal Jansen itu 17,2%. Ya, 17,2%. Nah, ini jauh hari ya, sekitar 20 bulan ya. Nah, itu pasangan Laura Hafid dan Suheryatna yang biasa dipanggil Yatna ini ya muncul ya tinggi itu 28,0%. Nah, pasangan Ziab itu di November 22 memang pernah mencapai 22,4%. Nah, ini harus waspada ini ya, harus waspada. Pasangan petahana harus waspada karena ada kemunculan pasangan baru jika dipasangkan Laura Hafid dengan Pak Yatna. Nah, juga masih berpeluang untuk bisa mendapat tempat yang baik, bisa menang, itu adalah pasangan Andi Sulaiman dan Pak Ismunandar Ajis. Nah, ini dua pasangan terakhir ini ya, Laura Yatna dan Sulaiman Ajis ini memang kan belum menyatakan diri sebagai pasangan calon. Jangankan pasangan calon, menyatakan sebagai calon gubernur saja belum ya. Nah, jadi memang dalam persepsi masyarakat, ketika seorang belum menyatakan mau jadi apa, itu dia belum persepsi masyarakat ya, dia belum bisa dipilih atau diancang-ancang untuk dipilih menjadi apa gitu. Tapi ketika nanti misalnya Bu Laura menyatakan diri akan maju ya, misalnya Bismillah, saya menyatakan diri akan maju di Pilkada 2024. Nah, itu dia akan naik ya, akan naik apalagi ketika misalnya dipasangkan dengan Pak Yatna, itu bisa naik lebih dari 28 ya. Kita akan lakukan survei lagi nanti. Nah, begitu juga dengan Pak Andi Sulaiman dan Ismunandar Ajis, ketika mereka menyatakan akan maju, akan mencalonkan diri, itu akan berbeda lagi persepsi masyarakat. Mereka akan bisa naik. Nah, sekarang ini kondisinya memang orang baru tahu bahwa Jenderal Paliwang berpasangan dengan Jansen TP ya, petahana yang ini akan maju lagi karena mereka baru satu periode. Nah, jadi wajar. Kewajaran pertama adalah karena memang mereka sedang menjabat ya, angkanya tinggi. Nah, yang menarik tadi itu adalah Laura, Yatna dan Sulaiman Ajis. Oke, kita lanjut. Nah, di mana keunggulan mereka bisa kita lihat di cross tab ini ya, tabulasi, bahwa memang Pak Zainal itu semua daerah dia menguasai ya, semua daerah menguasai. Ya. Nah, ini untuk 5 nama ya, di 5 daerah kabupaten itu unggul. Nah, untuk laki-laki perempuan ya, ini bisa lihat, kita geser lagi ya. Nah, unggul di semua, Pak Jenal unggul di semua usia pemilih ya. Kemudian kita geser lagi. Nah, untuk suku ternyata dari 5 nama bakal calon gubernur ini, suku Banjar ternyata itu lebih banyak memilih Pak Udin Hyanggiu, dan selebihnya ada Bugis, Bulungan, Dayak, Jawa itu memilih Pak Jenal ya. Nah, kemudian untuk Lundaye, Tarakan, Tidung, Toraja itu juga ke Pak Jenal
imbang di Tarakan, suku Tarakan itu dengan Pak Andi Sulaiman. Kemudian kalau parpol, ini kita bisa lihat ya. Oke, kita agak percepat supaya kita nanti segera mendiskusikannya. Ya, nah ini juga kita coba meng-cross step ya, cross tabulasi, mengukur mereka yang puas dengan Pak Jenal itu atau yang tidak puas itu memilih nggak gitu. Nah kita mau tahu, nah ternyata yang puas kepada Pak Jenal itu yang memilih itu hanya 58,1%. Nah jadi pemilih yang puas ternyata tidak signifikan 100% memilih Pak Jenal, itu pecah masing-masing kepada distribusinya. Mereka yang puas itu memilih Laura di 3,3%, kemudian masih memilih Pak Irianto 23,9% ya, dan Pak Udin Hyanggyo itu 10,3%. Artinya mereka puas, pemilih itu puas, masyarakat itu puas, tapi mereka tidak memilih. Ketika ada pilihannya Pak Rianto Lamri, ada Pak Udin Hyanggyo, mereka memilih. Nah, untuk yang tidak puas juga itu ternyata ya ini menariknya yang tidak puas ternyata tetap memilih ya, tetap milih. Nah, ini 27,2% cukup tinggi. Jadi mereka nggak puas tapi tetap memilih. Ini menarik. Nah, kemudian yang tidak puas itu juga besar memilih Pak Irianto Lamri 29,2%. Nah, kemudian yang kepuasan terhadap Pak Jansen ya ini sama ya, yang puas itu memilih Pak Jenal 57,3% dan seterusnya ya, bisa kita lihat. Nah, kita mencoba wakil gubernur ya. Jadi wakil gubernur ini ada Asmi, Laura, ada Pak Jansen, Pak Ajis, Pak Udun, Pak Irwan, Pak Yatna. Nah, ini yang unggul untuk wakil, Pak Jansen itu unggulnya di Malinau ya. Malinau kita ketahui ini memang basisnya Pak Jansen sebagai mantan bupati ya. Kemudian Bupati Malino, kemudian Bulungan ternyata besar pemilihnya Pak Jansen, dan di Tanah Tidung Pak Jansen juga besar, tapi di Nunukan telak ya diambil oleh penguasanya ya. Dalam hal ini Bupati Asmin Laura Hafid itu 45,0%, kemudian di Tarakan ternyata itu dimenangkan oleh Irwan Sabri sebesar 35,0%. Nah, laki-laki perempuan kita lanjutkan. Nah, ini usianya ya terdistribusi ya. Oke, terus kita nah ini kita lihat Banjar itu ternyata besar ke Bu Laura, yang lainnya ke Pak Jansen ya. Bugis, Bulungan, Dayak, Jawa, Lundaye ke Pak Jansen, Tarakan ke Pak Undun, Tidung ke Pak Undun, yang wajar ya Pak Undun dari Tanah Tidung, kemudian Toraja itu diambil Pak Jansen dan suku lainnya itu ke Pak Undun. Oke, nah ini kita geser terus. Nah ini kita juga bertanya jika jika pilkada hari ini, nah ya ini siapa pilihan Anda ini menurut partai ya. Nah, ini wakil ya, kita lanjutkan aja. Tabulasi 5 pasangan. Nah, ini kalau 5 pasangan kita coba apa namanya? Kita geser ya, kita percepat langsung saja ke 3 karena besar kemungkinan mereka 3 ini yang bakal maju ya. Paling tidak Jenderal Paliwang Jansen TP, Pak Andi Sulaiman, Bu Laura ya. Soal pasangan itu nanti kita belum tahu ya. Nah, kita coba simulasi ini itu ternyata untuk 3 pasangan ini Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, Tarakan itu dikuasai oleh pasangan Ziap ya, pasangan Jenal Jansen. Kemudian untuk Nunukan itu 79% ya, hampir mayoritas itu hampir 80% itu dikuasai oleh pasangan Asmin Laura Hafid dan Suheryatna ya, wajar ya Nunukan ya. Pilihan laki-laki jenis kelamin, kemudian usia itu
dikuasai oleh pasangan Jenal Jansen. Kemudian suku Banjar ternyata itu lebih cenderung memilih ke pasangan Laura Yatna. Untuk Bugis Bulungan Daya itu ke Pak Jenal Jansen, ya, juga suku-suku lainnya ya. Nah ini bisa kita lihat mereka yang puas ya, mereka yang puas terhadap kinerja gubernur itu ternyata otomatis ya 80% itu memilih pasangan Jenal Jansen ya. Ini menarik ya. Jadi mereka puas, mereka memilih. Tapi yang menarik lagi ini ada 23% mereka mengaku tidak puas tapi tetap masih memilih pasangan Jenal Jansen. Nah, kemudian terdistribusi lagi mereka yang tidak puas itu ke pasangan Andi Sulaiman Ajis 31,8% dan Laura Yatna itu 44,6%. Nah, ini mereka yang puas ya, mereka yang puas. Nah, kemudian mereka yang puas dengan kinerja Wagub ya, itu ternyata tetap kokoh tetap memilih pasangan Jenal Jansen 78,2 dan tidak puas memilih pasangan Jenal Jansen 41,2%. Nah, yang tidak puas itu besar memilih juga ke pasangan Laura Yatna 36%. Nah, kita lewatkan ini ya. Nah, elektabilitas parpol ini kita coba ukur juga. Pertanyaannya, jika pemilu dilaksanakan hari ini, parpol apa yang menjadi pilihan Anda? Ternyata PDIP itu di urutan pertama 23,8%, PKB 11,4%, Gerindra 10,8%, Nasdem 10,6%, Golkar 10,4%, PKS 7,4%, PAN dan seterusnya ya. Saya tidak membandingkan dengan perolehan di pemilu sebelumnya ya, jadi tidak bisa mengomentari naik atau turunnya. Yang pasti jika hari ini dilaksanakan pemilu, pilihannya yang terbesar masyarakat Kaltara itu adalah PDIP 23,8%. Nah, demografi responden, jadi mereka yang kita wawancarai itu merata di semua daerah ya. 100 di setiap daerah, di semua kabupaten kota 100 tetap kita pilih, kita wawancarai. Kemudian laki-laki perempuan tetap kita bagi juga 250 ya. Kemudian usianya yang 17 sampai 25 itu ada 13,4% dan seterusnya. Nah, ini mereka yang memilih partai itu ya, bisa kita lihat. Kemudian kesukuan, mereka yang kita wawancarai, Bugis sebesar 35,2%, Dayak 21,0%, Jawa dan seterusnya. Nah, ini catatan kita. Tadi saya juga udah banyak komentari ya. Kita udah banyak komentari tadi. Yang pertama ya, tingkat kepuasan masyarakat itu cukup baik ya. Itu tetap perlu ditingkatkan. Ini kayaknya udah saya komentari semua, jadi mungkin saya lewatkan aja. Nanti ini jadi bahan untuk teman-teman wartawan, silahkan dikutip ya. Silahkan dikutip. Ada 6 ya, ada 6 catatan. Nah, ini silahkan dikutip untuk teman-teman wartawan. Nah, ini menarik ya. Jadi ada tadi kita lihat, kita kembali ke slide yang tadi ya, yang pertama. Nah, kepuasan terhadap gubernur, nah ini 60,2% dan seterusnya. Nah, ini yang kita coba diskusikan dan juga nanti elektabilitas. Nah, yang pertama kali kita persilahkan dulu kepada Pak Samsudin ya.
Silahkan Pak Samsudin. Pak Samsudin, kira-kira dari pengamatan sebagai anggota Dewan selama ini ya, ini gimana kira-kira dengan hasil yang kami sampaikan, masyarakat puas, itu cukup tinggi dengan Pak Gubernur, kemudian terhadap Pak Jansen itu ternyata lebih banyak yang tidak puas, yang sangat menonjol itu ternyata beliau disebut jarang muncul. Nah, ini menarik juga, jarang muncul itu dinilai menjadi kinerja ya, menjadi ukuran kinerja. Nah, mungkin ada catatan-catatan terkait dengan kinerjanya Pak Gubernur yang mungkin juga selama ini menjadi sorotan di Dewan. Silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung aja mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga diundang dalam diskusi ini. Saya lihat catatannya karena saya dulu adalah tim IRO. Tim IRO, ya. Selain tim IRO, memang yang lalu saya memang jadi ketua tim ya waktu itu, ketua tim IRO. Tetapi sehingga memang lihat dari survei ini, saya juga bisa membandingkan dengan survei yang dilakukan IRO pada waktu yang lalu, sehingga ini bisa menjadi pembanding. Kemudian ketika saya hanya mau dulu dimulai dari perspektif saya sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD sudah 2 kali pembahasan APBD di zaman Pak Gubernur sekarang, Pak Zainal Jansen, 2021 dan 2022. Cenderung memang ada kenaikan dari APBD dari 2,5 sampai 2,6, sekarang sudah sampai ke 2,9 triliun. PAD sebenarnya menurut saya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Cuma ada catatan yang menarik, bahwa Kaltara ini sudah 8 kali mendapatkan WTP, itu dimulai dari 2014 sampai 2022. Jadi zaman gubernur sebelumnya hingga saat ini WTP itu masih tetap dipertahankan. Artinya opini publik terhadap keuangan juga masih bagus. Kemudian berikutnya, LKPJ untuk 2 tahun berturut-turut, dari 2001 dan 2022, itu DPRD bisa menerima LKPJ walaupun dengan beberapa catatan dari anggota DPRD. Itu mungkin memori saya keterkaitan kepada LKPJ, APBD Gubernur. Kemudian kita langsung masuk pada potret kita di survei. Survei itu untuk melihat kondisi kita saat ini. Saat ini yang terkini. Di situ dikatakan kurang lebih sekitar 60%. Itu adalah merupakan gabungan antara sangat puas dan puas. Saya juga sempat semalam melihat survei yang lain untuk menjadi pembanding, walaupun saya nggak membandingkan dengan survei ini. Saya mendapatkan survei dari yang lain, itu dengan angka yang nggak jauh berbeda. Kurang lebih antara puas dengan sangat puas itu, dari 7, yang sangat puas 7% lebih, dan yang puas itu 50 berapa lebih, jadi totalnya kurang lebih sekitar 64. Artinya nggak terlalu jauh ya, antara puas dengan sangat puas. Pembandingan antara salah satu survei yang saya lihat yang dilakukan di Desember 2022, artinya baru banget gitu ya, selisih kurang lebih hampir sebulanan lah dengan survei yang dilakukan Brand Politika ini. Terus kemudian kalau ditanya, tadi di situ dikatakan jawaban yang paling banyak tuh ya, kalau dikatakan apa yang membuat masyarakat itu puas, di situ catatannya paling atas itu adalah ini masalah jalan ya, jalan atau akses, dan kalau saya menambahkan jalan, akses dan infrastruktur itu dianggap
itu yang membuat orang masyarakat Kaltara itu cukup puas. Tapi di survei yang tadi yang saya lihat pembandingnya, itu ternyata ketidakpuasan masyarakat Kaltara itu malah di infrastruktur itu hanya di angka 40%-an. Di situ saya lihat terjadi perbedaan. Perbedaannya di survei yang salah satu yang saya ikutin. Atau yang saya baca ya semalam. Dan kemudian, jadi apakah ini angka yang aman untuk Pak Gubernur saat ini? Untuk saat ini, menurut saya kalau dilihat dari survei ini, sudah bagus. Tapi memang perlu untuk ditingkatkan. Nah, kemudian kalau lagi diperbandingkan antara gubernur dan wakil gubernur, ternyata gubernur memang jauh lebih menonjol. Dan wakil gubernur itu ternyata dilihat itu agak kurang ya dari hasil surveinya. 45%. 45% berbanding dengan 50-an persen. Pertanyaannya nih, wakil gubernurnya ini apa disimpan, apa dicadangkan, apa memang tidak mau muncul? Kenyataannya gimana Pak selama ini Pak? Bapak yang lebih tahu. Ya, itulah yang membuat pertanyaan kita gitu. Apakah disimpan, apakah dicadangkan, apakah tidak, memang tidak mau muncul. Dan ini memang saya bukan mengatakan saya lebih tahu, tetapi saya sebagai anggota DPRD dengan melihat dari sisi yang lain, ini juga harus terjawab gitu. Ada hal-hal yang memang itu harus diberikan kepada wakil gubernur misalnya untuk dilakukan gitu. Itu antara pembanding antara gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa nih. Dan itu sebenarnya harus dijawab karena mereka ini adalah merupakan paketan ya. Paketan orang ketika melihat Pak Zainal, maka di sampingnya adalah Pak Jansen. Dan saya juga mengikuti bahasa-bahasa 1 tahun awal Pak Gubernur, Pak Zainal dan Pak Jansen ini, memang selalu ingin untuk ditandemkan. Artinya foto pun harus bareng, jangan sampai hanya dimunculkan gubernurnya saja, wakil gubernurnya tidak nampak misalnya di dalam baliho, spanduk, flyer-flyer, dan lain sebagainya. Komitmen ini, apakah ini terus berlanjut apa enggak? Kira-kira Pak Mulis yang bisa pahamin itulah. Gitu. Kemudian, saya lanjut lagi dari penjelasan dari Bang Eko nih ya. Ada ketidak berbanding lurusan antara tingkat kepuasan dan tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Ternyata puasnya itu di angka 60, tapi di tingkat keterpilihan itu hanyalah di angka 50. Dan menurut saya ini sangat riskan, gitu. Untuk tingkat kepuasan aja itu memang kita usahakan upgrade di angka aman 70-75%. Terus kemudian minimal harus berbanding lurus antara kepuasan itu dengan tingkat keterpilihan. Ibaratnya nih kalau sekarang ya, itu ibarat orang yang main karate itu belum ada musuh gitu loh. Ini kan masih bayang-bayang aja gitu. Nah, dia tingkat keterpilihan itu harus berbanding lurus, minimal tidak jauh-jauh berbeda gitu. Dan ini kita tadi baca itu berarti ada pertanyaan, ini kemana ternyata kan lari ke yang lain. Ternyata perbedaan antara gubernur yang lama dengan gubernur yang baru ini di zaman Pak Zainal dengan Pak Irianto adalah kalau gubernur yang lama itu tidak ada pembandingnya yang lalu. Tapi kalau gubernur yang sekarang ada pembandingnya dengan gubernur yang lama gitu. Sehingga itu mungkin juga salah satu yang mungkin bisa kita jawab gitu loh. Pembanding ini baik pembanding baik atau pembanding buruk gitu. Ini juga saya membacanya dari aspek yang itu. Kemudian karena sudah diketahui juga salah satu alasan kenapa saya diundang di sini adalah karena saya merupakan tim IRO dan mohon maaf ketua tim IRO ya Kaltara pada saat itu. Saya waktu itu juga melihat survei yang dilakukan 1 tahun yang waktu itu di-hire oleh tim IRO itu kurang LSI ya. LSI ketika kita munculkan di 3 calon itu IRO-nya di atas 30-40%,
eh, eh, U2 itu di atas 10 sampai 20-an, malah Pak Ziap itu di bawah 10 pada saat itu. Tetapi yang menarik dari Ziap itu adalah potensi terhadap surveinya itu meningkat terus gitu. Iya. Meningkat secara waktu ke waktu itu meningkat. Signifikan, Pak ya. Dari bawah 10 naik ke atas 10 dan lain sebagainya. Sebulan sebelum pemilu pun sebenarnya posisinya sudah pada saat itu di survei LSI yang kita lakukan pada saat itu, yang pada saat itu U2 di posisi kedua itu sudah terbalap oleh Ziap. Nah, itu yang saya lihat ini kalau yang berbahaya saat ini bukan siapa yang di atas tapi siapa yang di bawah survei, tetapi potensi itu yang luar biasa gitu. Yeah. Dan saya melihat tadi kalau dilihatkan di situ, saya masih melihatnya dari aspek DPR juga, melihat pembandingan Asmin Laura dan Pak Yatna, yang posisinya itu tuh luar biasa loh. Luar biasa di survei ini gitu. Artinya belum mengeksiskan dirinya, itu aja sudah di posisi seperti ini gitu. Iya. Gitu. Ini menurut saya ya, karena saya melihat potensi survei yang pada saat lalu itu seperti itu. Hingga akhirnya terbalik tuh surveinya. Dan saya juga melihat beberapa kota yang pada saat itu yang dimenangkan oleh Iro dan Ziap maupun U2, itu akhirnya ada 1-2 yang berbalik gitu. Nah, sehingga kalau saya melihat karena saya saat ini artinya gubernur saat ini karena adalah gubernur kita semua, maka ini tentu buat kita adalah bagaimana caranya untuk ini ditingkatkan kinerjanya sehingga ke tingkat kepuasan publik itu sampai di angka 70, kalau bisa sampai 75%. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh gubernur menurut saya adalah fokus kepada janji-janji politik yang dilakukan pada saat yang lalu. Kalau bisa ada catatan checklist dari bulan ke bulan gitu. Ini kan sisa berapa bulan, masih cukup waktu gitu. Menurut saya ini masih cukup waktu kalau ingin untuk dikejar. Sehingga ini ada checklist kita untuk mengukur yang mana yang sudah kita lakukan, mana yang enggak. Saya melihat sebagai anggota DPRD, bukan sebagai oposisi nih Pak Eko, Bang Mukhlis ya, tetapi saya sebagai anggota DPRD melihat fokus dari kerja Pak Gubernur itu yang perlu ditingkatkan. Itu ya. Jadi kemudian yang kedua, selain fokus dari kerja kerja dari gubernur yang perlu ditingkatkan, yang kedua adalah SDM yang ditempatkan. Karena gubernur bagaimanapun punya keterbatasan mata, keterbatasan telinga, keterbatasan kaki dan lain sebagainya. Nggak sanggup ini dengan Kaltara yang begitu luasnya gitu untuk bisa dilakukan. Gitu. Artinya di bawahnya ini sumber dayanya ini yang perlu. Kontrak mereka ketika misalnya ada pelantikan dan sebagainya itu perlu untuk dilakukan. Kalau ini tidak dijalankan dengan baik, saya yakin tereduksilah dan tergeruslah tingkat kepuasan ini terus berkurang. Sekali lagi, gubernur itu bagaimanapun dia hanya gubernur dan wakil gubernur. SDM di kanan kirinya ini yang menentukan untuk mencapai titik kerja itu. Dan mohon maaf, beberapa hal ini saya belum lihat juga gitu. Belum lihat juga untuk SDM itu. Jadi saya hanya untuk sebagai anggota DPRD juga melihat ini perlu untuk dilakukan oleh gubernur. Yang ketiga, saya juga tetap menganggap bahwa kemampuan gubernur juga dalam menguasai APBD itu juga menjadi hal yang penting. Gitu. Menguasai dalam arti apa ini, Bang? Menguasai APBD itu minimal paham gitu kan. Bahwa ibaratnya kalau bicara tentang struktur APBD, dari PAD, dari pendapatan, kemudian dari belanja, dari pembiayaan, dan lain sebagainya, ini bisa dipahamin gitu. Jangan sampai ada sebenarnya yang bisa untuk dimaksimalkan APBD ini, tetapi kanan kiri tidak menyampaikan utuh, akhirnya banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan tidak terlakukan dengan baik. Dan ini menjadi penting juga menurut saya, kolaborasi antara gubernur dan wakil gubernur, kita juga harus tahu bahwa wakil gubernur ini saya yakin menguasai juga di APBD gitu. Postur APBD, struktur APBD,
dan lain sebagainya. Kolaborasi ini menjadi hal yang penting. Tapi kalau kolaborasi dan sinergi ini nggak jalan, ini sulit gitu loh. Ibaratnya tuh gubernur hanya berjalan sendiri gitu. Dan perlu juga jadi catatan, ada beberapa yang kabupaten kota ini memang ada yang bagus gitu kan. Jadi ujung tombaknya itu membantu gitu. Tapi ada beberapa yang kabupaten kota itu juga yang memang perlu untuk ditingkatkan, karena kita tahu bahwa gubernur ini adalah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah. Saya melihatnya masih dari beberapa aspek seperti itu, murni dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan oleh gubernur menurut saya yang tadi itu adalah fokus kepada janji-janji politiknya, kerja-kerjanya yang harus dilakukan. Kemudian SDM yang handal beberapa itu memang harus ditempatkan, bukan hanya sekadar menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan terhadap postur dan struktur APBD juga ini menjadi penting. Disitulah pentingnya kolaborasi antara gubernur dan wakil gubernur, karena masing-masing punya potensi nih, duanya nih. Yang satu memang kita lihat dari polisi, yang satu memang dari birokrat gitu. Kalau kolaborasi dan sinergi ini jalan, ini jadi bagus gitu. Sehingga juga itu kan temuan survei tuh saya lihat tuh. Berarti menurut saya kolaborasi ini nggak jalan baik nih, menurut saya seperti itu. Gitu. Baik, untuk sementara itu dulu. Baik, Bang Samsudin. Wah, menarik ini. Nah, ini ada beberapa catatan ini. Mungkin Bang Muklis ini bisa meluruskan, menguatkan. Itu kalau dari saya itu memang kolaborasi ya antara pernyataan saya, analisa kami Brand Politika, kemudian Bang Samsudin, itu memang angka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan ini memang itu tidak aman gitu ya. Ada beberapa catatan yang sangat menonjol itu adalah jarang tampilnya wakil gubernur. Nah, itu menjadi penilaian masyarakat gitu. Kemudian menjadi tanda tanya juga tadi oleh Bang Samsudin. Nah, kemudian fokus pada janji politik, penempatan SDM ya, the right man on the right place, kemudian penguasaan APBD dan kolaborasi gubernur wakil gubernur. Silakan Bang Muklis, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bang Eko dan beliau ini Ustadz Bang Eko. Samsudin. Dulu sering sama-sama dakwah kita dan sekarang bertemu di ruang Zoom seperti ini. Bang Muklis ya, Sekjen Bakomobin juga ya. Artinya ulama juga beliau ini. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom. Alhamdulillah. Kemudian menyimak temuan survei yang saya kira survei itu dalam pilar demokrasi adalah nutrisi, adalah vitamin bagi siapapun yang kemudian dilakukan survei untuk menjadi masukan-masukan berharga dan dijawab nanti dengan karya-karya nyata, kemudian program-program yang tentu beberapa catatan survei itu menjadi referensi untuk bagaimana pemerintah ini bersikap, bekerja kini dan akan datang. Kedua, saya kira survei adalah penghubung antara harapan publik, kekhawatiran publik, dan kegelisahan publik, kira-kira begitu, dengan apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi mediatornya adalah survei dan dengan segala macam hal masuk kepada rekomendasi, nanti ketemu bagaimana kemudian popularitas maupun elektabilitas. Banyak yang disampaikan dan menjadi catatan menarik bagi kita hari ini, bahwa gubernur dilantik itu kira-kira 15 Februari 2021. Kemudian efektivitas bekerjanya kurang lebih, tolong saya dikoreksi, 3,5 tahun sampai 2024. Dengan kejadian COVID kemarin, 1,5 tahun kita dilanda pandemi, jadi kurang lebih efektivitasnya 2 tahun. Tadi kata Ustaz Samsudin, kita kejar di 2024. Dan sekarang sudah masuk tahun-tahun politik, kata banyak orang.
untuk bagaimana kemudian membuat karya, membuat segala macam hal yang kira-kira itu menjawab segala kegelisahan publik. Yang kedua, Bang Eko, Kaltara ini memang komunitas terlengkap di Indonesia. Ada komunitas pedalaman, masyarakat komunitas perbatasan, ada masyarakat kepulauan, pedesaan, dan perkotaan. Jadi 5 komunitas masyarakat di Kaltara itulah kemudian tidak semudah kita mengurus sebuah daerah yang satu daratan misalnya seperti di Jawa dan lain-lain. Sehingga butuh program, butuh terobosan-terobosan karya yang kira-kira itu bisa menyentuh segala macam problematika masyarakat di komunitas tadi. 447 desa Kalimantan Utara, hampir mayoritas sudah Pak Gubernur dan Wakil Gubernur datangi, dan itu dengan luar biasa perjalanan ya, baik udara, darat dan laut misalnya, sungai dan seterusnya. Saya beberapa kali momen juga ikut serta dalam kunjungan kerja dan melihat, memotret secara dekat bagaimana kemudian persoalan-persoalan masyarakat di pedalaman, di perbatasan, kepulauan misalnya, dan apa yang diharapkan dibutuhkan secara cepat ya, yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah sebelumnya. Saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Kalau bicara hari ini, maka kita punya pembanding di pemerintah sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada. Nah, saya mau bandingkan itu juga. Kemudian masuk nanti beberapa case yang dipotret oleh Mas Bang Eko ini secara lebih dekat. Kalau kita mau lihat perbandingan pertama, kalau dibilang tadi Wagub sekarang tidak punya kinerja, maka Wagub yang dulu itu malah sibuk dengan persoalan-persoalan dengan gubernurnya. Saya ini Bang Eko pernah menjadi kuasa hukum Paudin Tianggio ketika kemudian terjadi peristiwa-peristiwa hukum bersama Gubernur Wiranto Lamri. Ya, kemudian terjadi disharmonisasi yang luar biasa. Dan hari ini kita saksikan Gub dan Wagub yang dikatakan Samsudin tadi itu bekerja bersinergi dan berelaborasi dengan berbagai macam program dan karya-karya pemerintah provinsi bersama-sama. Memang peristiwanya hari ini Pak Wakil Gubernur itu banyak kemudian masuk ke tempat-tempat yang katakanlah pedalaman segala macam. Pak Gubernur juga ke sisi yang lain di kepulauan, di desa-desa dan seterusnya. Ini saling bekerja sama saja. Nah, kita memandang bahwa Wagub punya elektabilitas yang tidak begitu maksimal di kalangan publik, ya bisa jadi tidak terekspos secara maksimal di ruang-ruang media. Tetapi saya sangat meyakini betul bagaimana pengabdian, totalitas pengabdian baik gubernur maupun wakil gubernur dengan membagi tugas. Ya, satu di mana, dan itu beriring. Sabtu Minggu pun tanpa kita sadar itu bukan jam kerja misalnya, tetapi juga turun ke lapangan. Dan ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan tadi soal bantuan rakyat dan segala macam, poin-poin yang dibutuhkan rakyat dan itu langsung turun ke rakyat, itu memang betul bahwa dari tangan gubernur lah, dari tangan wakil gubernur lah kemudian itu sampai ke rakyat. Jadi tidak kemudian semacam laporan-laporan hanya dinas, beberapa dinas, Pak ini selesai, Pak ini kami kerjakan, tidak. Tapi betul-betul cross check langsung ke lapangan, dan itu saya kira kenapa publik memberikan scoring ya terhadap pemerintahan ini, karena memang pemerintah Kaltara itu hadir di tengah rakyat. Pemerintah Kaltara melalui gubernur dan wakil gubernur maupun dinas-dinasnya itu menjawab berbagai problematika rakyat. Kalau ada terjadi kekurangan di sana sini, ya karena memang itu tadi saya katakan bahwa terjadi potongan birokrasi 1,5 tahun dan kita adalah provinsi yang tercepat juga keluar dari persoalan pandemi kemarin. Ya kalau bicara prestasi banyaklah, dan itu bisa kita saksikan di media dan penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat. Dan terakhir kita kemarin adalah 3 provinsi yang tercepat keluar dari penurunan stunting misalnya, belum lagi yang lain-lain. Nah saya kira termasuk apa yang disampaikan Ustaz Samsudin tadi soal WTP dipertahankan sampai saat ini. Nah, jadi persoalan-persoalan yang terjadi di Kalimantan Utara, saya kira menjadi satu dinamika dari pemerintahan ini untuk kemudian membuat terobosan-terobosan di 2023 ini saya kira yang lebih cepat
kemudian turun lebih banyak lagi ke masyarakat. Dan ini yang saya saksikan di 2021 kemarin, pasca dilantik itu udah gaspol itu, Bang Eko. Kemudian terus melakukan komunikasi dengan rakyat, dan begitulah memang tampilan Pak Gubernur. Ya, tanpa ada sekat, tanpa ada garis demarkasi, tanpa ada sekat-sekat polarisasi, tanpa ada garis-garis birokrasi yang begitu panjang, tapi beliau mau bagaimana seluruh rakyat bisa berkenalan dengan beliau, bersama dengan beliau. Kemudian siapapun datang ke kantor gubernur juga tanpa harus persyaratan ini dan itu, silakan menjumpainya. Dan banyak hal yang disampaikan rakyat maupun beliau turun langsung ke lapangan itu direspon secara maksimal. Contohnya poin soal infrastruktur jalan yang tadi Bang Eko tanyakan kepada publik. Ya, kalau kita kemarin pakai bukti preliminary sampling, barangkali Bang Eko ini cuma wawancara, tapi saya kira ini juga bagian dari metodologi survei, dan menariknya memang dirasakan langsung masyarakat. Bagaimana jalan-jalan di perbatasan, bagaimana jalan-jalan di pedalaman, itu memang saat ini kita nggak perlu kemudian terlalu membumbui pertemuan ini dengan tapi temuan publik kemudian dirasakan rakyat itu langsung di masyarakat hari ini. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan kami di tim gubernur ya, sebagai memberi pertimbangan, saran dan pendapat serta berelaborasi dengan semua dinas, termasuk soal 3 hal. Ya, ini supremasi hukum, kemudian ekonomi dalam arti luas, dan pendidikan. Bang Eko, sekarang beasiswa itu ditingkatkan jumlahnya dari yang sebelumnya ke yang hari ini. Begitupun juga ekonomi dalam arti luas, bagaimana pendapatan per kapita masyarakat Kaltara meningkat, termasuk apa yang disampaikan Ustaz Samsudin. Dari 2,6 triliun sekarang sudah mendekati 3 triliun, di sekitar 2,9. Dan supremasi hukum. Kalau kita lihat kemarin, bagaimana Pak Gubernur kemudian kita membuka klinik hukum, semua rakyat di Kalimantan Utara berhak untuk mendapatkan penegakan hukum, keadilan yang seluas-luasnya. Ini yang kemudian menjadi trademark, ya, brand dari pemerintahan ini, dan itu sebenarnya yang dirasakan rakyat. Sehingga bagi kami, apa menjadi teman survei hari ini, ya, termasuk bicara tentang politik, bagaimana simulasi yang akan terjadi ketika ada si A, si B untuk mencalonkan, yaitu ruang publik. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Gubernur Zainal Arifin Paliwang maupun Pak Wakil Gubernur Yansen Timpa Padan tentu sudah semaksimalnya dilaksanakan, dan mengejar di 2023 hingga 2024 yang akan datang. Tentu ini menjadi satu catatan luar biasa bagi kami untuk meningkatkan kinerja. Sekali lagi, apa yang disampaikan ini menjadi satu catatan-catatan menarik ya untuk pemerintahan, dan kita akan sampaikan hasil ini Bang Eko ke gubernur, termasuk Pak Wakil Gubernur. Nah, yang intinya adalah kalau mau bicara tentang perbandingan, jauh lah saya kira Heranto Lamri kemarin kita tahu berapa hari di Kaltara dan berapa hari di Jakarta lalu luar negeri. Pak Gubernur sekarang jangan kata bicara Jakarta, luar negeri ya, mau berangkat pun dia mikir-mikir itu. Yang dicatat tiap hari, mana desa yang belum kita kunjungi, mana pedalaman yang belum kita datangi, bantuan apa yang harus kita laksanakan ke teman-teman. Bahkan ada di Bulungan, ya, itu ada goa yang sekian lama tidak pernah disentuh, datang ke situ. Ada di titik terluar Kabupaten Malinau, yang berapa orang saja misalnya penduduknya, gubernur datang ke sana dengan jangkauan dan perjalanan yang luar biasa, termasuk ke perbatasan di Lumbis Pensiangan dan sebagainya macam. Ini yang menjadi hal bagi kami, bahwa memang concern beliau adalah menjawab problematika rakyat dimanapun berada, kemudian turun langsung, mendengarkan, memotret secara dekat apa yang terjadi keluhan, persoalan-persoalan di masyarakat, dan itu dijawab dalam bentuk program. Saya juga harus sampaikan Bang Eko, bahwa pokir dan aspirasi, ini ada Ustaz Samsudin di sini, dan aspirasi DPRD Kaltara yang terbesar sepanjang pemerintahan sejak dulu sampai sekarang, ini terjadi di zamannya Gubernur Kaltara. Jadi itu luar biasa juga, karena Gubernur paham juga bahwa DPRD ini adalah keterwakilan masyarakat di dapil masing-masing, dan mereka juga perlu diberikan kewenangan untuk menjawab problematika masyarakat rakyat yang diwakilinya.
Nah, ini harus diapresiasi oleh Ustaz Samsudin bahwa pokir atau dana aspirasi itu luar biasa juga diberikan Pak Gubernur. Beasiswa, kemudian bantuan-bantuan masjid, gereja, segala macam. Semua itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Termasuk listrik, Bang Eko. Di 447 desa, sekarang sudah kita programkan misalnya listrik dengan tenaga surya, tenaga matahari. Itu juga jalan, karena 70 tahun Indonesia merdeka, masih ada kok beberapa tempat yang tidak bisa menikmati listrik dan seterusnya. Apalagi kami kemarin ada desa di Segudayantaka misalnya, di Nunukan itu, di sana nggak ada komunikasi. Nah, kita lagi berkomunikasi, ada tower ya, tower provider itu nggak ada sama sekali di Kanduangan, Segudayantaka, Semenggari sana. Kita lagi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian dipasang tower-tower provider untuk menjangkau masyarakat yang saat ini luar biasa itu, komunikasi pun tidak bisa. Nah, ini barangkali yang Pak Gubernur kenapa harus turun, supaya tidak boleh lagi ada asal Bapak senang, asal Bapak bahagia dan seterusnya. Padahal faktanya masyarakat ada yang belum menikmati listrik, komunikasi tidak bisa dan seterusnya. 70 tahun bangsa ini merdeka. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi catatan kita semua, bahwa apa yang disampaikan Bang Eko lewat temuan survei ini, beberapa hal yang minus dan seterusnya itu tentu kita jawab dengan karya-karya nyata. Tidak boleh ada orang melihat survei lalu marah-marah, nggak boleh. Itu kan survei itu ilmiah, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ya apapun temuan ini menjadi satu, sekali lagi, nutrisi bagi pemerintahan, bekerja lebih giat lagi, dan mudah-mudahan di 2024 kita bisa kemudian menunaikan semua janji politik, kemudian program-program yang belum tertunaikan bisa kemudian diselesaikan, dan mudah-mudahan rakyat Kalimantan Utara, ya ini kan sebenarnya dua hal ya, satu bicara sabda rakyat, yang kedua tentu takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian periode pertama ini dengan segala dinamikanya, kemudian di periode kedua bisa kemudian melanjutkan. Ini saya kemudian sampaikan Bang Eko, memang beliau akan melanjutkan periode yang kedua, dan saya tidak tahu tadi nama-nama yang kemudian muncul itu apakah gerakan senyap-senyap, apa malu-malu segala macam, tapi yang kita tahu Pak Gubernur dengan segala macam hal berkomitmen untuk kemudian memenuhi segala macam harapan publik, persoalan publik, problematika di masyarakat dan seterusnya. Ini yang menjadi catatan kami, bagaimana saya membersamai dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan di 2021, 2022, dan masuk di 2023, yang penuh banyak hal yang orang coba mempropaganda gub dan wakil gubernur, tapi kita jawab aja dengan karya-karya nyata, kerja-kerja real di lapangan, dan para mungkin saja orang-orang yang belum move on di Irianto Lamri dan Udin Hyangyo kemarin, yang terus memprovokasi, lalu kemudian kedua tokoh itu berkelahi kemarin, ini mau masuk lagi, barangkali saya duga ya, untuk memprovokasi di Senat dan Pak Jansen. Segala macam. Ini kita deteksi, kemudian kita coba kemudian memperbaiki, dan sekali lagi Pak Ustaz Samsudin, di seluruh program, di seluruh baliho, di seluruh spanduk, selalu berdua itu ada. Jadi tidak sama dengan yang kemarin, hanya satu orang yang ditampilkan, yang wakilnya tidak. Kalau sekarang sama-sama ada, kalau ditanya tadi Samsudin bagaimana komitmen sampai berakhir, saya luar biasa perkataan Pak Wakil Gubernur, Pak Zainal Arifin Paluang itu adalah marwah saya, kata beliau, kehormatan saya. Jadi tidak boleh ada yang memprovokasi saya. Itu ucapan Pak Wakil Gubernur. Begitupun Pak Gubernur terhadap wakilnya. Di setiap momen dibawa, disama-sama kita. Satu ketua HKTI, satu ketua Kormi, di setiap acara HKTI ada Pak Wagub, di setiap ada Kormi, acara-acara Kormi ada Pak Gubernur. Jadi semua yang memprovokasi, mempropaganda segala macam, saya kira akan tersingkir dengan sendiri, karena keduanya ini dari awal berjuang untuk dengan hati. Totalitas pengabdian. Apa kata keduanya, bahwa jabatan Gub, jabatan Wagub itu jabatan pengabdian, bukan jabatan mencari kekayaan. Ya kan, kalau cari kekayaan ya jadi pengusaha kayak Bang Eko kan, usaha segala macam, jadi ke sana. Nah, saya kira itu, dan poin-poinnya tentu menjadi catatan kita semua. Saya sangat yakin apa yang diperjuangkan ini, kalau niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keberkahan, keridhaan,
Karena ya, Ustaz Samsudin ya, semua kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sehingga tidak main-main itu sebagai pemimpin itu. Saya ingat betul bagaimana Umar bin Khattab ketika ada unta tergelincir di Baghdad. Apa kata Umar? Saksikan para sahabat, Umar akan diminta pertanggungjawaban. Itu ada tergelincir unta di Baghdad saja misalnya. Apalagi ini, kalau ada yang meninggal di Kaltara gara-gara nggak bisa makan, luar biasa pertanggungjawaban di akhirat. Begitu Ustaz Samsudin ya. Itu bahaya betul itu. Jadi kita nggak main-main ini untuk mengunjungi rakyat. Sekali lagi Bang Eko, saya kalau ada rekor muri ya untuk mengunjungi rakyat di Kaltara, itu masuk ini rekor muri untuk gub dan wakil gubernur. Satu hari bisa 2-3 desa dikunjungi itu. Mau Sabtu Minggu turun ke lapangan. Nggak ada urusan kalau ada yang bilang begini turun langsung. Ada yang jalan putus turun. Ada yang bilang listrik nggak ada turun ke lapangan. Langsung itu dengan perangkat-perangkat kedinasan. Ya, pupuk segala macam di pertanian langsung turun. Jadi betul-betul digerakkan semua instrumen pemerintahan ini untuk menjawab segala macam kebutuhan rakyat. Itu yang kita rasakan, itu yang kita alami selama di pemerintahan ini. Dan saya kira DPRD Kaltara kenapa juga menerima laporan ya karena memang layak untuk diterima, kan begitu Ustaz Muslim. Kalau memang nggak benar buruk ya tentu ditolak di DPRD Kaltara. Itu juga catatan saya, Bang Eko. Jadi WTP-nya dipertahankan, diterima juga laporannya, programnya juga langsung ke lapangan. Sekali lagi 447 desa tuh hampir semua sudah dikunjungi gubernur dan wakil gubernur. Poinnya tadi tentang Wagub kenapa tidak? Ini mungkin soal ekspos media saja. Nah, itu jadi nanti ke depan kita ekspos juga sama-sama terus. Dan seterusnya. Tidak ada persoalan di keduanya, kita yakinkan itu. Tidak ada masalah di keduanya yang serius. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi untuk periode kedua dan segala macam program-program insya Allah diselesaikan mengejar di 2023 sampai nanti di 2024. Itu barangkali Bang Eko Menarik. bisa kita sampaikan. Saya kenapa begini bersemangat karena sedikit banyak tahu dan diajak terus. Kadang-kadang memang kalau dinas nggak sanggup dengan energi yang setengah-setengah dengan gubernur itu bisa drop sendiri itu dan bahkan minta izin untuk tidak ikut karena memang beliau prima sekali. Saya sewaktu-waktu saya Samsudin kalau memang ada waktu sama beliau itu jalan ke sana ke sini kadang naik motor itu Bang Eko naik motor kunjungi tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau dan itu jaraknya bukan 1-2 kilo ratusan kilo naik motor itu. Nah, itu bentuk bagaimana beliau menghibahkan, mewakafkan dirinya untuk rakyat Kaltara dan tuntaskan pengabdian di periode pertama ini untuk selanjutnya. Nah, itu barangkali, Pak Eko. Baik, siap. Nanti kita dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pernyataan terakhir bahwa pasangan Jenal Jansen ini tetap akan maju itu bisa dikutip sebagai pernyataan resmi ya, Bang Muklis? Ya sampai kalau keduanya menyampaikan kita selesaikan dulu sampai 2024. Kita selesaikan dan ya nanti kan ada formula bagaimana kemudian kehendak rakyat, partai politik. Ini kan partai politik juga. Nanti bukan Bang Ustaz Samsudin juga PKS punya hak dia bagaimana mau mencalonkan Pak Jenal Jansen atau punya calon sendiri. Itu harusnya juga tadi Bang Eko. Jangan cuma Ismunandar itu Bang Samsudin juga bisa masuk sebagai calon wakil gubernur misalnya. Jadi formula-formula begitu. Kalau saya keduanya menyampaikan kita tuntaskan dulu sampai 2024. Ya, dan secara secara terlintas Pak Gubernur insya Allah kita akan lanjutkan kata beliau. Jadi ini berpasangan ya. Tetap berpasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak berubah. Ya. Baik. Ya, Pak Eko. Ya, Bang silakan, Bang Samsudin. Bang Eko, untuk yang DPR, jadi saya senang aja dengan diskusi ini, jadi menarik ya. Tapi saya tetap juga melihat selain dari kacamata survei ini atau dari perspektif survei, saya juga tetap melihat dari perspektif DPR. DPR ini kan sebagaimana kita tahu bahwa dalam rangka good governance itu kan untuk mencapai good governance 3 lembaga ini memang saling berkaitan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu. Terus kemudian posisi DPR itu memang adalah merupakan sebagai power balance, sebagai penyeimbang dari aspek kekuasaan. Dan tentu sebagai DPR juga saya tetap, walaupun berbeda pilihan yang lalu,
tapi banyak wartawan yang bertanya kepada saya, dan ketika ditanya bagaimana, saya akan mengatakan ini, tapi saya akan juga tetap memberikan solusi. Solusinya seperti ini gitu. Artinya tidak menyerang, bahasanya tidak a priori juga ini. Jadi artinya benar-benar kalau misalnya ingin saya memberikan sebuah kritikan, maka tentu saya juga akan memberikan masukan. Karena dalam hal ini ya gubernur kita semua, bukan berarti saya ada di kubu sebelah, enggak. Kan sudah selesai tuh babnya tuh Pak Bang Muhlis tuh. Sudah selesai babnya, kita tetap masyarakat Kaltara dan kita punya gubernur yang ada saat ini gitu. Dan jangan lagi dipetakomplekan bahwa ini kubu siapa nih, kubu siapa. Kami udah selesai, gubernur kami sudah nggak ada di sini gitu. Jadi sudah nggak ada di sini. Jadi ini bagi saya jangan dipetakomplekan. Saya tetap merasa bahwa saya adalah merupakan anak Kaltara yang lahir di Kaltara, lahir di Tarakan, dan ingin untuk membesarkan Kaltara gitu. Bahkan boleh dibilang hidup matinya tuh di Kaltara udah gitu loh. Dan tentu kita ingin untuk tetap membangun. Nah kemudian saya tetap melihat beberapa hal ini harus tetap titik fokus kepada gubernur. Kaltara itu begitu luas. Saya juga sudah ngikutin Kaltara ini sejak saya di DPRD provinsi itu, mengikutin sampai ke pelosok-pelosok. Saya ngerti yang mana tidak ada towernya, saya mengerti di mana jalanan yang rusak, yang putus, dan seterusnya. Saya juga sudah sampai ke titik-titik itu seperti Bang Muhlis gitu. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini, yang menarik itu kan memang ketika periode ini memang masuk di pandemi COVID gitu ya. Ketika pandemi COVID itu mereka masuk dan mereka ingin tetap jadi gubernur, berarti tantangannya itu mereka ingin untuk merubah dari tantangan itu menjadi peluang. Kan begitu. Jadi jangan lagi ditarik, oh ini karena COVID-nya begitu. Tapi ini rubah gitu loh. Dari tantangan yang ada kemarin, itu menjadi peluang bahwa saya bisa nih. Nah itulah yang disebut dengan leadership gitu. Leadership itu adalah kemampuan tadi itu, jangan terkungkung gitu. Kemudian berikutnya, fokus ya. Saya tetap meminta nih fokus gitu, gubernur fokus. Jadi tidak hal yang bahasa saya tuh remeh-temeh, atau hal-hal yang sifat sepele, atau hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh kadis, staf, biarlah mereka yang kerjain. Tetapi hal-hal yang bersifat prioritas strategis itu tetap untuk gubernur lakukan. Nah ada bahasa yang menarik juga yang disampaikan oleh Bang Muhlis tadi, bahwa kadang-kadang ada kadis yang juga tidak bisa menyelesaikan, atau juga nggak sanggup. Nah itu menunjukkan kepada saya bahwa benar analisa saya saat ini, SDM itu masih banyak yang terbatas gitu. Nah keterbatasan SDM untuk mendukung kerja gubernur ini juga itu yang perlu untuk di-upgrade gitu loh. Nah sekali lagi ini kan bukan menyerang nih Bang Muhlis nih. Saya hanya memberikan masukan sebagai power balance tadi gitu loh. Dari perspektif DPR tadi gitu. Dan kemudian dari kacamata APBD tadi, ketika kita berbicara tentang APBD dalam perspektif politik anggaran, maka kita akan mengatakan bahwa setiap kegiatan yang kita anggap prioritas, maka anggarannya juga harus prioritas. Nah, tadi dia sebutkan misalnya ekonomi, penegakan hukum, supremasi hukum, dan pendidikan. Kalau ini kita anggap penting, berarti ruang untuk anggaran itu juga menjadi yang prioritas. Nah, terus bicara tadi tentang masalah, ini kan juga sudah naik nih masalah beasiswa. Menurut saya itu tidak terlalu jauh gitu loh. Kenaikannya juga nggak signifikan. Bahkan ada hal-hal teknis yang masih belum selesai di tingkat teknis, yang sampai saat ini masih mandek. Mulai dari rekening lah yang tidak pasif, mulai hal-hal teknis lah yang belum jalan. Ini menurut saya remeh-temeh tapi harus selesai. Nah kembali lagi, kalau ingin ini dengan waktu yang kurang lebih sekitar 1 tahun 6 bulan, apa yang harus dilakukan oleh gubernur dalam posisi saat ini? Fokus kepada kerja-kerjanya, apalagi janji-janji politik yang belum selesai. Centang tuh, kapan harus kita selesaikan? Sampaikan ke publik. Kalau ada kendala, kita harus fair. Kalau misalnya ada kendala, sampaikan bahwa ini ada kendala gitu. Apa kendalanya kita sampaikan. Dan bagus nih media juga meliput, bahwa media meliput ini juga sebagai mitra kita dalam rangka untuk kontrol tadi atau check and balance tadi dalam kondisi untuk membangun Kaltara. Dan kemudian berikutnya sinergitas itu juga saya tetap juga mengatakan gini, memang berbeda cara saya memandang dengan cara Bang Muhlis memandang. Kalau Bang Muhlis karena dekatnya tentu hatinya ini sudah nempel gitu.
Jadi jiwanya sudah ada. Nah, karena jiwanya sudah ada, tentu menjadi subjektif. Ingat nih, kalau dia tadi selalu banyak bahasa-bahasa ini, saya juga ingin untuk mengungkapkan bahasa Buya Hamka nih. Jikalau kita tuh memandang, ini kata Buya Hamka, jikalau kita ingin memandang dengan kacamata cinta, maka menutup mata hati kita untuk melihat kejelekan yang ada di orang. Tapi jikalau kita memandang dengan kacamata benci, biar baiknya ada orang tuh kita nggak lihat. Nah, jadi maksud saya, ya bagaimana kita objektif aja lah menilai. Tidak ada manusia itu yang memang sempurna. Makanya lah dibangunlah di dalam rangka good governance. Bukan hanya ada di eksekutif juga, tapi ada juga di legislatif. Dan itu saya tetap memandang itu karena kita begini memiliki untuk Kaltara ini, Kaltara di hati ini. Kaltara di hati kita ingin untuk bangun Kaltara rumah kita. Saya lahirnya di sini, besarnya di sini, insya Allah matinya juga di sini. Kita juga sama-sama ingin bangun Kaltara itu. Dan kalau Bang Mulis bilang saya layak untuk jadi wakil, ya cocok lah gitu ya. Karena saya juga orang Kaltara gitu, masa nggak pantas untuk jadi wakil. Intermezzo aja nih Bang Mulis ya. Jadi dalam rangka untuk seperti itu, saya cukup gagah juga kok untuk jadi wakil. Intermezzo lagi nih Bang Mulis. Survei berikutnya masuk Ustaz Samsudin. Ya. Ya, baik. Mungkin langsung ke teman-teman wartawan ya. Jadi silahkan sebut nama, medianya apa, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa. Silahkan teman-teman wartawan kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Izin Pak. Ya, dari Koran Kaltara ya, Bang Agung ya. Ya. Silahkan. Izin Pak, saya Agung dari Koran Kaltara. Pertanyaan saya untuk Bang Mukhlis Ramlan dari TGOPP Kaltara. Salah satu persentase alasan tertinggi masyarakat tidak puas terhadap kinerja Gubernur Kaltara adalah bantuan yang tidak merata. Menanggapi data tersebut, bagaimana TGOPP nanti akan merekomendasikan kepada Gubernur? Apakah akan merekomendasikan evaluasi pimpinan OPD-nya atau bagaimana? Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Bang Agung, yang mau dijawab langsung atau Lampung yang lain, aja. Bang Mukhlis? Langsung aja dulu. Langsung ya? Boleh. Oke, baik. Silakan Bang. Baik, Mas Agung, Koran Kaltara. Menarik juga ini, Bang Eko, tentang tidak merata tadi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jarak tempuh, rentan kendali dari satu tempat ke tempat lain di Kaltara ini dengan potret di kepulauan, perbatasan, pedalaman, pedesaan, dan perkotaan, itu barangkali yang kemudian yang disampaikan dari masyarakat. Cuman saya nggak tahu juga, Bang Eko, mewawancarai di tempat mana. Tetapi memang soal subsidi ongkos angkut yang dilaksanakan pemerintah provinsi di perbatasan dan sebagainya itu, baik barang maupun orang, itu telah terdistribusi secara maksimal sejak setahun belakangan dan sampai hari ini. Nah, kemudian untuk sembako di tengah kelangkaan minyak goreng kemarin dan lain-lain misalnya, kita turun ke lapangan itu Bang Eko dan Mas Agung. Saya kira wartawan juga memotret bagaimana Pemprov melakukan pengadaan sembako itu dan bisa tersentuh sampai ke beberapa titik yang tidak bisa terjangkau. Nah, soal bantuan-bantuan yang saya lihat ini, nggak tahu, saya belum spesifik ini Bang Eko ya, bantuan soal masjid kah, rumah ibadah kah, bantuan sembako kah, bantuan apa ini belum tahu saya. Bantuan apa ini? Bantuan listrik kah, bantuan apa? Nah, ini kan juga perlu di breakdown barangkali Bang Eko untuk survei ke depannya untuk soal apa? Karena memang sampai kemarin di refocusing anggaran tuh Mbak Ustaz Samsudin paham juga, memang fokus 2021 sampai 2022 pertengahan sampai akhir itu banyak di kesehatan itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kalau saya merekomendasi Pak Gubernur di beberapa dinas maupun biro yang terkait dengan bantuan masyarakat ya. Kalau saya nilai begitu aja lah, bantuan masyarakat, baik dia sembako, baik dia listrik, baik dia bantuan apa saja lah. Ya, itu harus digerakkan maksimal itu. Tidak
mungkin kalau ngantor barangkali seminggu di kantor gubernur ya 3 minggunya harus turun ke masyarakat itu Bang Eko maupun Mas Agung. Saya akan minta begitu, kita merekomendasi begitu aja. Jadi di Pemprov itu kalau saya lihat juga jangan terlalu banyak di pemerintahan itu, kecuali yang dinas-dinas ataupun biro yang teknis ya administrasi, silakan aja di sana. Tapi kalau dinas kelautan, dinas Kesra segala macam ya, itu kan menyentuh dengan masyarakat ya harus rajin-rajin banyak ke masyarakat. Ya kan, jangan gubernurnya ke pedalaman, ke perbatasan segala macam, dinasnya malah di kantor terus. Nah ini ke depan kita akan minta supaya maksimal itu menyentuh ke masyarakat. Kalau tidak ya ini tadi Bang Eko nanti survei lagi, itu lagi jawabannya kan. Jadi mohon juga di breakdown apa bantuan yang dimaksud itu Bang Eko, nanti survei selanjutnya. Kalau bisa turun ke lapangan juga Bang, kita pakai multi-step random sampling seperti biasa itu, supaya terukur dia, kemudian kita baca betul bagaimana scoring itu berbicara, masyarakat memberikan scoring itu di mana, dan itu menjadi masukan luar biasa memang. Bagaimana nelayan, bagaimana teman-teman buruh, bagaimana petani segala macam itu, apa kekhawatirannya, apa keinginannya kan perlu untuk kemudian menjadi masukan bagi Pak Gubernur, Wakil Gubernur dalam merespon segala macam peristiwa problematika di masyarakat secara dekat memotretnya. Nah itu yang kira-kira akan kita lakukan. Jadi kalau saya nanti beri pertimbangan ke Pak Gubernur, semua dinas biro terkait dengan kebutuhan masyarakat yang paling hajat hidup yang paling dasar itu, dinas mana saja itu harus turun ke masyarakat. Lebih banyak dari gubernurnya barangkali, karena mereka teknis kan. Lebih banyak dia bersama rakyat, lebih banyak dia turun mendengar rakyat dan bantuan secara konkret kepada rakyat. Jadi jangan cuma dicatat saja nelayan butuh apa, buruh segala macam, tapi tidak memberikan solusi konkret, bahaya juga. Dan seterusnya. Baik. Itu barangkali Bang Eko. Siap. Oke, silakan teman-teman wartawan yang lain kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum Bang, izin. Ya, Bang Saiful dari Fajar ya, harian Fajar. Ya, jadi terima kasih Bang atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Bang, yang pertama, ini kan sudah ada beberapa nama nih Bang, sudah ada beberapa nama ini yang. Pertanyaan untuk siapa? Ya, untuk Abang. Oke, siap. Ya, ini kan sudah ada beberapa nama nih kandidat calon gubernur. Nah, saya sering mendengar satu nama ini Bang, yakni Wali Kota Tarakan. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu nama yang turut yang harus bisa diperhitungkan juga untuk kontestasi gubernur nantinya? Wali Kota Tarakan, Pak Hairul. Nah, itu aja, cukup. Ya, kemudian untuk anggota DPRD dan Pak dari TGUPP. Nah, ini saya kembali lagi mengenai hubungan antara gubernur dan wagub. Nah, tadi kan ada beberapa yang disampaikan oleh anggota DPRD. Apakah memang ini sengaja, artinya sengaja dibungkam misalnya, dibatasi gerak-geriknya, atau memang tidak pernah diekspos? Nah, kalau menurut anggota DPRD sendiri, dari beberapa waktu melihat mungkin kinerja keduanya, apakah memang ada batasan untuk Pak Wagub misalnya, atau memang Pak Wagub jarang diekspos? Nah, penilaian anggota DPRD ini seperti apa? Kemudian bagaimana peluang antara Pak Wagub dengan Pak Gubernur ini berpasangan kembali di 2024? Bagaimana peluangnya? Apakah nantinya ada survei juga ketika misalnya gubernur nantinya mungkin dipasangkan dengan kandidat lain? Karena kan yang muncul saat ini masih surveinya kandidat yang petahana. Nah, bagaimana misalnya Pak Gubernur dipasangkan dengan sosok wagub, kandidat wagub yang lain misalnya? Nah, itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Saiful dari harian Fajar. Pertanyaan kedua berarti ditujukan ke Pak Samsudin ya. Nah, pertanyaan pertama tadi memang nama sekarang ini di Kaltara yang kami tangkap itu memang seperti yang disampaikan Bang Muklis tadi memang masih malu-malu ya. Jadi belum muncul, benar-benar muncul. Nah, nama-nama yang kami ukur pada survei ini nama-nama yang secara politik, secara bisik-bisik itu kami tangkap mereka lebih menonjol gitu. Lebih menonjol untuk bakal maju di Pilkada 2024 ini, sehingga kami mencoba memasukkan namanya. Mungkin Bang Eko, coba
Rento Lamri itu sudah mendaftar di PAN sebagai calon DPR dan Pilkaltim. Oh ya. Informasi terakhir. Jadi ini unik juga nih ketika kemudian masuk radar lagi mau maju, sementara dia sudah daftar secara finali di Pilkaltim dari PAN itu. Ya, kalau masuk nama kontestan di pilkada lalu itu kami mencoba mengukur ini aja, mau melihat kira-kira masih berpengaruh nggak setelah meninggalkan tidak lagi menjabat gitu ya, sisa-sisa pilkada kemarin itu kira-kira masih berpengaruh nggak, itu kita mau coba ukur. Jadi memang bukan karena mereka menyatakan mau maju, yang 3 pasangan tadi itu yang kami lihat berpotensi untuk maju ya, berpasangan ya. Jadi seperti Bu Laura, kemudian bagaimana kalau dipasangkan dengan Pak Yatna yang belakangan ini tampaknya semakin gencar gitu ya. Dan ternyata angkanya cukup menarik, 28,0%, dan Pak Andi Sulaiman yang sudah meninggalkan Kaltara tapi masih menjadi Ketua KKSS, kemudian bagaimana dipasangkan dengan Pak Isman Nandar Ajis yang kita dengar-dengar putra daerah yang nggak lama lagi, yang masih saat ini masih aktif di Bangkaltim, itu kita dengar ada kemungkinan untuk maju menjadi wakil. Jadi kita coba masukkan gitu. Itu penjelasan kami, dan memang ini survei telepon yang kami lakukan secara mandiri ya, sehingga kalau wawancara telepon itu memang kita membatasi pertanyaan. Kalau untuk wawancara langsung tatap muka itu memang pertanyaannya bisa lebih detail karena bisa 100 lebih pertanyaan dan wawancara berlangsung selama 1 jam. Nah, kalau wawancara telepon memang dibatasi karena tidak bisa dilakukan berlama-lama. Nah, pertanyaan yang kedua tadi ditujukan kepada Pak Samsudin ya. Silakan Pak Samsudin. Kalau ditanya bagaimana penilaian saya sebagai anggota DPRD untuk menilai itu, memang susah ya. Karena untuk mengetahui apakah berbeda atau enggak, itu susah untuk mengetahuinya. Tapi kalau dijawab bahwa seandainya ini kurang terekspos, seperti jawaban Bang Mukhlis Ramdan tadi, menurut saya juga itu nggak boleh jawabannya, menurut saya seperti itu. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa humasnya di Pemprov itu berarti nggak adil. Kan ini tetap ada ruang untuk gubernur dan ada ruang juga untuk media itu untuk wakil gubernur gitu. Jadi itu juga tetap untuk harus terekspos gitu. Jadi kan kita bisa melihat kontrak-kontrak di media mulai dari radar apa segala itu kan ada ruang yang diberikan untuk gubernur, ada ruang yang diberikan untuk wakil gubernur. Kemudian juga di media-media online kan juga demikian gitu. Nah, sehingga menurut saya ini saya berharap tidak ada apa-apa sih, tetap hanya bersinergi, tetap berkolaborasi gitu. Tetapi kalau juga dengar lagi dari jawaban Bang Mulis tadi, untuk saat ini kita komit aja sampai 2024, itu juga punya dua arti tafsir gitu ya. Dua arti tafsir kalau dalam bahasa komunikasi yang bisa kita pahami. Bisa jadi kalau ini baik-baik aja kita lanjut, bisa jadi kalau ada kendala kita putus sampai di sini gitu kan. Itu tafsir dari bahasa itu gitu. Saya tetap juga berharap bahwa ini baik-baik saja gitu. Kolaborasinya tetap jalan sehingga itu bisa untuk dilanjut. Kalau tadi surveinya hanya 2. Tapi tadi kan juga ada yang menarik nih, tadi saya setuju dengan pertanyaan tadi. Misalnya tadi ada survei yang bagus ya untuk wakil gubernur seperti Pak Irwan Sabri tadi yang cukup tinggi tadi ya. Saya juga mengapresiasi itu anak muda masuk di survei dengan cukup tinggi. Dan saya juga yakin survei dia untuk dinunukan juga cukup tinggi gitu. Artinya kalau tadi itu mau ditandemkan, itu hasilnya bagaimana? Itu kan juga belum diuji coba tadi dengan survei tadi itu. Karena saya lihat nama selain daripada Pak Jansen, yang muncul kedua itu adalah Irwan Sabri. Pak Jansen ya di angka 40-an, Irwan Sabri berada di angka 30-an gitu. Artinya ini saya tuh termasuk Bang Mulis, Pak Eko ini termasuk yang suka main-main film action ya. Saya dulu senang dengan filmnya Monly Pandem tuh. Ketika dia mengolok musuhnya tuh dia katakan, kalau sekarang karena kamu nggak ada lawan, kamu bisa ngapa-ngapain aja dengan jurusmu. Tapi kalau ketemu dengan musuh tuh pasti akan berbeda. Nah, jadi saat ini karena ini memang tidak ada lawan, orang lain itu juga masih ngintip-ngintip dan lain sebagainya, angkat sekalian tuh sekali tinggi-tinggi gitu. Tingkat kepuasannya sekalian tinggi-tinggi karena mumpung belum ada lawan.
elektabilitas mumpung belum ada lawan, naikin memang sekalian tinggi-tinggi gitu loh. Nanti berbeda ketika sudah orang menyatakan saya siap maju, berarti lawan itu sudah dibuka gitu loh. Jadi mumpung seperti ini, waktu masih ada 1 tahun 6 bulan, itu tingkat kepuasan publik diangkat dari 60 menjadi 75%, kemudian tingkat elektabilitas itu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan. Itu sebenarnya PR buat kita. Sekali lagi ya, saya tidak berpihak ke siapa-siapa. Gubernurnya kita adalah gubernurnya Pak Zainal Arifin. Ini didukung begitu loh Pak, didukung, disupport dengan baik. Mungkin itu kali tanggapan saya. Baik, terima kasih. Bang Eko, saya tambahkan sedikit ya. Silakan Bang Muklis. Soal media segala macam. Jadi barangkali meluruskannya begini. Ada kadang kegiatan gubernur, tidak ada wakil gubernur, itu diekspos. Ada kadang kegiatan wakil gubernur, tidak ada gubernurnya, kemudian itu diekspos. Nah ini yang kadang memecah konflikkan orang-orang, manuvernya di situ, tidak harmonis segala macam. Padahal memang ada pembagian tugas. Satu kemana, itu kemudian nggak bisa kemudian harus sama-sama terus. Ada beberapa ruang, waktu, dan dimensi yang masing-masing harus bekerja, memenuhi undangan rakyat, memenuhi kunjungan ke sana ke sini, yang saya kira misalnya di DPRD, beberapa kali paripurna Pak Gubernur tidak ada, Pak Wagub yang ke sana. Kemudian begitu pun sebaliknya dan seterusnya. Jadi keduanya itu sangat harmonis saya kira. Kemudian tadi itu ya, Ustaz Samsudin bilang bagaimana media, nah itu barangkali kadang ada gubernur acara, kemudian tidak ada wagubnya lalu terekspos. Atau sebaliknya wagub acara terekspos, gubernur tidak ada. Nah, ini padahal pembagian tugas, bukan tapi memang selalu ada saja Bang Eko orang-orang yang membisik yang salah, memprovokasi dan seterusnya, seolah-olah yang tidak harmonis. Padahal kami di dalam ini harmonis saja. Bahwa ada dinamika segala macam, berbeda pendapat, ya kan, saling masukan, saling saran, itu biasa kok. Sekali lagi Bang, juga kita tegaskan di forum terhormat ini bahwa Pemprov ini, Pak Gubernur, Wakil Gubernur terbuka segala macam kritik, seperti itu Samsudin sampaikan. Tetapi kalau sudah masuk pada ranah fitnah, hoax, adu domba, isu sara dan lain-lain, ya tentu akan kita tindak secara hukum. Ini yang kita jadikan sebagai garda terdepan untuk kemudian menampilkan bahwa segala hal itu boleh saja, masukan, saran, itu boleh saja. Dan saya kira sekali lagi tidak boleh kita anti terhadap hasil survei seperti ini. Bagus saja, positif saja, dan kita jawab dengan program-program kerja yang nyata di 2023 sampai 2024 yang akan datang. Itu barangkali Bang Eko yang bisa saya sampaikan, tambahkan di pernyataan Ustaz Samsudin tadi. Terima kasih Bang Muklis. Teman-teman wartawan silahkan, masih ada kesempatan. Silahkan. Ada yang mau tunjukkan perkenalkan nama saya Suiman dari Rajawali Kaltara.com. Kita ini saya tunjukkan kepada Kanda Muklis Ramlan selaku TGWPP Gubernur Kalimantan Utara. Tadi yang Kanda sebutkan tadi mengenai kurang tereksposnya kegiatan gubernur. Di dalam kedinasan itu ada namanya Dinas Diskominfo. Dinas Diskominfo lah yang paling ujung tombak yang akan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur. Dan kami selaku media online mungkin bisa bersiap untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan Pak Gubernur. Mungkin ini bisa disampaikan nanti kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa media online di Kaltara ini kan begitu cukup banyak, dan mungkin di setiap daerah mungkin nanti ada kerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana informasi tentang kinerja Pak Gubernur ini bisa terekspos, tidak saja di media sosial tapi di media online itu bisa diekspos juga. Dan yang kedua adalah berapa kali saya pernah mengikuti agenda kunjungan Pak Gubernur, termasuk yang tadi Pak Muklis Ramlan katakan di Lumbis Pansiangan, itu daerah yang berada di pelosok perbatasan dengan Malaysia Indonesia, dan juga saya melihat langsung bagaimana gerak cepat Pak Gubernur ini merespon masyarakat yang ada di sana. Salah satu contohnya tadi tidak adanya sinyal HP, dan pada saat itu beliau juga langsung bergerak cepat untuk mengiyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat pada saat itu. Dan saya melihat langsung di lapangan ternyata
apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada pemimpinnya itu langsung digubris juga langsung oleh Pak Gubernur pada saat itu. Jadi saya lihat di depan mata saya sendiri. Terima kasih, itu saya mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muklis, silahkan. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kerja dari media itu sudah maksimal. Ini yang saya sorot tadi, kadang ada gubernur punya acara, dia ekspos media, online, berita, surat kabar, segala macam, tidak ada wagubnya. Kadang ada wagub punya acara, kegiatan, tidak ada gubernur. Padahal itu pembagian tugas. Di mana gub harus misalnya ke pedalaman, wagub harus ke perbatasan, dan seterusnya. Nah ini yang barangkali publik ini kan ya juga Bang Eko. Kalau terlalu banyak media ekspos berita dibilang pencitraan. Kalau nggak ada berita segala macam dibilang nggak ada kerja. Jadi memang ya kita meresponnya ya seterusnya kita akan lakukan. Sehingga kemudian bagi saya ya mana ruang yang harus diekspos secara maksimal ke depan. Sekarang pun sudah maksimal, saya kira bagus saja. Tapi kalau mau kemudian selalu sama-sama, ini agak repot juga Ustaz Samsudin. Nggak bisa juga semua program itu harus ada gub dan wagubnya, itu harus dia bagi tugas. Nah, pada saat berbeda tempat, Bang Mukhlis, saya nggak Ya. pernah bilang harus sama-sama, cuma tereksposnya bareng. Nggak harus sama-sama. Tadi saya nggak pernah ada menyampaikan tuh selalu bersama. Cuma memang keseimbangan pemberitaan itu juga menjadi penting. Ini kan begini nih, Bang Mukhlis, cara membaca survei menemukan seperti itu. Dan salah satu jawaban dari Bang Mukhlis itu adalah kurang terekspos. Saya nggak pernah bilang bahwa ini harus sama-sama. Ada pembagian tugas, benar. Cuma pembagiannya itu nanti media tinggal dibagi. Wakil gubernur ini di mana, tinggal kirim aja gitu loh. Kan karena temuan surveinya begitu. Jadi sekali lagi nih, saya nggak masuk dalam perdebatan ini. Tujuannya nih hanya sekedar dalam rangka kita mengeliminir pemahaman orang seperti itu. Bahwa ini memang kerja dua-duanya gitu loh. Jadi saya maksudnya begitu. Saya jawab saja tadi beberapa pendapat kok tidak sama-sama segala macam, maka saya jawab ada pembagian tugas dari gubernur dan wakil gubernur di tempat-tempat yang harus tidak sama-sama terus dalam satu momen, sehingga masing-masing kemudian melakukan ekspos pemberitaan di tempat kunjungan kerja, di tempat bagaimana kemudian program-program itu dilaksanakan. Itu barangkali saran-saran dari teman-teman media tadi, keduanya kini dan akan datang sampai nanti 2024 harus betul-betul memberikan informasi kepada ruang publik bahwa gubernur telah melakukan apa, Pak Wagub seterusnya. Saya kira masukan juga positif saja. Peran Diskominfo maupun Humas ya, Bang Mukhlis ya, yang perlu ditingkatkan. Diskominfo itu kan juru bicara Pemprov itu Bang, itu juga seharusnya lebih maksimal dia dalam memberikan informasi yang secara cepat, secara tepat dan konstruktif kepada publik. Berarti catatan bagi tim TGUP ini bahwa Diskominfo harus meningkatkan peran untuk pimpinan ya, dalam hal ini gubernur dan wagub. Baik, teman-teman wartawan, ada lagi yang mau disampaikan atau kita tutup kalau memang sudah tidak ada lagi? Cukup Bang Eko, sholat asar dulu udah cukup. Oh iya, mohon maaf karena kita perbedaan waktu. Saat ini. Iya. Enggak juga, cuma sudah lewat setengah jam. Betul. Mohon maaf, mohon ampun. Kita perbedaan waktu ini memang ini di Jakarta ini masih jam 15.16. Kita akhiri setelah ini nanti. Sebelum ditutup Bang Eko, jadi saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini tidak dalam arti berbeda, cuma dalam arti sebagai power balance, itu yang dilihat. Saya juga tidak mengatakan saya oposisi, enggak gitu. Tapi saya akan kalau hal yang positif tetap gubernur kita dukung. Tapi kalau ada yang kurang itu nanti kita akan berikan solusi. Itu mungkin Bang Mukhlis, jadi cara memandangnya ke saya mungkin seperti itu. Jadi jangan melihat saya di kubu yang berbeda, tidak gitu loh. Makanya juga saya akan melihat kalau sesuatu itu positif, akan saya dukung. Tetapi kalau melihat itu ada sesuatu yang kurang, maka itu akan kita berikan solusi. Bukan kritik aja, tapi saya akan berikan masukan. Mungkin itu kali ya, jadi cara memandangnya termasuk di media ini. Jadi media ini juga saya melihatnya dalam kondisi yang untuk power balance, check and balance, dan posisi saya sebagai anggota DPRD untuk menilainya dalam rangka untuk membangun Kaltara. Karena ini gubernur dan wakil gubernur itu adalah pimpinan kita di Kaltara. Gitu mungkin Bang Mukhlis ya.
gitu. Siap, Baik. Ustaz. Baik. Bang Eko, sedikit closing statement Ya, bahwa semua hasil survei ini menjadi satu vitamin nutrisi bagi pemerintahan dan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi di masa depan. Yang kedua, tentu saran dan masukan dari semua pihak menjadi kekuatan yang luar biasa bagi pemerintahan Zainal Jansen sampai 2024. Soal lanjut atau tidak, semua kewenangan, semua keputusan ada di tangan berdua. Kami sebagai tim gubernur hanya memberi pertimbangan, saran, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus kita datangi, dan seterusnya. Dan kita pastikan bahwa pemerintah hari ini itu hadir di tengah rakyat, mendengar, memotret langsung keluhan masyarakat, dan memberikan solusi yang terbaik untuk rakyatnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, memudahkan langkah Pak Zainal, Pak Jansen dalam menjawab bersama rakyat dan kemudian memberikan yang terbaik buat rakyat Kaltara. Terima kasih Bang Eko semua hasil surveinya. Ustaz Samsudin juga bersamai dalam DPRD-nya, ya luar biasa di pemerintahan Kaltara di periode kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak ada closing statement, biar nanti teman-teman wartawan saja yang bisa mengutip yang terbaik dari 3 narasumber. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Samsudin, Bang Muklis yang sudah berkenan menjadi pembahas hasil survei kita. Mudah-mudahan nanti kita dalam waktu mendatang bisa menyajikan informasi-informasi, temuan-temuan dari hasil survei yang lain. Sekali lagi terima kasih, juga terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.